Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik di video pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk belajar mengenai fungsi. Apakah adik-adik pernah mendengar kata fungsi sebelumnya? Ya, kata fungsi sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misal, kata fungsi sering digunakan dalam semisal kita menunjukkan fungsi dari kursi itu apa, fungsi dari meja itu apa. Untuk lebih jelas lagi mengenai materi fungsi, mari kita simak penjelasan video berikut ini. Sebelum kita membahas materi, perkenalkan nama saya Nurwahida dengan NIM H021823 dari Pendidikan Matematika kelas B angkatan 2018 Universitas Sulawesi Barat. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional secara formal yang meliputi notasi, daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik serta sketsa grafik. Selanjutnya, adapun indikator yang ingin kita capai pada video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menjelaskan hubungan antara daerah asal, daerah hasil, suatu fungsi, dan ekspresi simbolik. Yang kedua, menentukan masalah konseptual yang dinyatakan dengan fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal video, kata fungsi sering kita dengar di kehidupan sehari-hari. Namun, kata fungsi dalam pembelajaran matematika itu sering disebut sebagai pemetaan. Fungsi atau pemetaan menunjukkan relasi atau hubungan antara dua himpunan. Misalkan diberi dua himpunan A dan himpunan B dengan masing-masing anggota A, misal A, B, C, dan B, KLMN, maka relasi antara himpunan A dan himpunan B hanya disebut fungsi jika anggota himpunan A dipasangkan tepat dengan satu anggota himpunan B. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, perhatikan baik-baik ya adik-adik. Fungsi dapat dinotasikan dengan huruf kecil seperti F, G, H, S, dan lain-lain. Misalnya, suatu fungsi F dengan aturan F A ke B dibaca F pemetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Bisa juga dituliskan F A ke B atau F A sama dengan B dibaca fungsi F memetakan A ke B atau B adalah peta dari A. Contoh, G X ke X pangkat 2 dikurang 2X dibaca fungsi G memetakan X ke X pangkat 2 dikurang 2X. Bentuk penyebutan lain yang ekuivalen adalah Gx sama dengan X pangkat 2 dikurang 2X dan Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 2X. Nah, di dalam suatu fungsi sangat erat kaitannya dengan sebutan daerah asal atau domain, daerah kawan atau kodomain, dan daerah hasil atau range. Sebelum kita lanjutkan materi, saya ingin bertanya kepada adik-adik, apakah adik-adik pernah mendengarkan tiga istilah ini? Ya, daerah asal adalah daerah himpunan yang dipetakan ke himpunan lainnya. Daerah kawan adalah daerah yang digunakan memetakan suatu himpunan, sedangkan daerah hasil adalah daerah semua anggota himpunan yang dipasangkan dengan setiap anggota himpunan yang dipetakan. Untuk lebih memperjelas, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, adik-adik, gambar ini merupakan gambar fungsi, yang dimana sesuai dengan penjelasan di awal mengenai definisi dari fungsi. Nah, daerah domain atau daerah asal adalah himpunan A-nya, sedangkan daerah kodomain atau daerah kawan adalah himpunan B. Sedangkan daerah range atau daerah hasil adalah hasil pemetaan dari A ke B. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal. Sebuah rumah mempunyai bak penampung air. Melalui sebuah pipa, air dialirkan dari bak penampung ke dalam bak mandi. Volume air dalam bak setelah 3 menit adalah 23 liter dan setelah 7 menit adalah 47 liter.
volume air dalam bak mandi setelah dialiri air selama T menit dinyatakan sebagai fungsi T sama dengan VO ditambah AT. Liter dengan VO adalah volume air dalam bak mandi sebelum air dialirkan dan A adalah debit air yang dialirkan setiap menit. Volume air dalam bak mandi sebelum air dialirkan adalah. Baiklah, langsung saja ke langkah penyelesaian. Fungsi Ft sama dengan Fo ditambah At. Dari soal diketahui bahwa volume air selama 3 menit sama dengan 23 liter dan volume air selama 7 menit sama dengan 47 liter. Kemudian T kita ganti dengan angka 3 dan angka 7, maka diperoleh fungsi F3 sama dengan 23 dan fungsi F7 sama dengan 47. Kemudian kita masukkan ke dalam pernyataan rumus yang ada di atas. Fungsi F3 sama dengan Fo ditambah 3A sama dengan 3. Fungsi F7 sama dengan Fo ditambah 7A sama dengan 47. Kemudian kita lakukan eliminasi pada Fo. Maka diperoleh min 4A sama dengan min 2A. Kemudian min 24 dibagi dengan 4, maka diperoleh A sama dengan 6. Kemudian hasil A sama dengan 6 kita substitusikan dengan salah satu pernyataan yang ada di atas. Maka kita ambil saja pernyataan yang pertama, yakni Fo ditambah 3A sama dengan 23. Fo ditambah 3, angka A diganti dengan 6, maka 3 dikali 6 sama dengan 23. Fo ditambah 18 sama dengan 28. Fo sama dengan 23 dikurang 18 karena masing-masing ruas dikurang dengan 18. Maka Fo sama dengan 5. Jadi, volume air dalam bak mandi sebelum air dialirkan adalah 5 liter. Nah, agar adik-adik sekalian lebih paham lagi tentang fungsi, maka saya akan memberikan contoh yang kedua. Yang pertama, suatu peluru ditembakkan ke atas. Tinggi peluru dari atas tanah setelah T detik dinyatakan min 4T pangkat 2 ditambah 16T meter. Maka tinggi peluru setelah 2 detik adalah. Kemudian pertanyaan yang kedua, Jihan mengikuti les matematika dengan biaya wajib per bulan sebesar Rp100.000 ditambah biaya pertemuan sebesar Rp50.000. Jika Jihan mengikuti 4 pertemuan selama sebulan, maka biaya les yang harus dibayarkan Jihan adalah. Baiklah, kita lanjut ke langkah penyelesaian untuk soal yang pertama. Fungsi HT sama dengan min 4 dikali T pangkat 2 ditambah 16 dikali T. Fungsi H2 sama dengan min 4 2 pangkat 2 ditambah 16 pangkat 2. Adik-adik mungkin akan bertanya, T-nya kemana kak? T-nya diganti dengan angka 2. Kemudian fungsi H2 sama dengan min 4 dikali 4 ditambah 32. Angka 4 didapat dari 2 pangkat 2 dan angka 32 didapat dari 16 dikali 2. Kemudian fungsi H2 sama dengan min 16 ditambah 32. Min 16 didapat dari min 4 dikali 4. Kemudian fungsi H2 sama dengan 16. 16 didapat dari min 16 ditambah 32. Karena angka 16 terdapat angka minus di bagian depan, maka 32 dikurang dengan 16. Jadi ketinggian peluru setelah 2 detik adalah 16 meter. Nah, sebagai latihan untuk adik-adik, agar adik-adik sekalian lebih paham tentang materi fungsi, maka untuk soal yang kedua, akan adik-adik kerjakan di rumah ya. Silahkan minta bantuan dari orang tua apabila adik-adik kurang paham. Atau silakan nonton kembali video ini agar
adik-adik lebih paham tentang fungsi. Tidak hanya paham tentang materi fungsi, adik-adik juga akan tahu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan terkait dengan materi fungsi. Nah, adik-adik semua pasti sudah tahu kan apa itu fungsi dan bagaimana penggunaan fungsi dalam kehidupan sehari-hari dan contoh permasalahannya. Untuk itu, mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.